Pengakuan Bani Ubaid bin Maimun Al-Qutbah itu adalah pengakuan yang sesat. Karena sesungguhnya Muhammad bin Ismail bin Ja'far, ya Muhammad yang nanti sampai keturunannya ada Al-Baghid itu loh ya. Ubaidullah Al-Qaim bin Mad annahu akhu Hasan Al-Baghid hadza. Padahal enggak. Sama seperti dalam Al-Musajjar Al-Kasyaf atau Bahrul Ansab Syekh Hamiduddin An-Najafi. Lam yakun lahu qattu waladun ismuhul Husain. Enggak dua anak sejenis Husain. Wa hadza kadhibun fahisyun. Itu bohong. Itu masuk bagian daripada dajjalun kadzabun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menghargai hasil dari peneliti 3 saudara kami. Trio Bantu Ampar. Ya. Gus Hasan Syarif, Kiai Ja'far Shotib, dan Kiai Abdul Ghalib. Kami sangat mengapresiasi, menghargai hasil temuan ini. Nanti apa yang kami sampaikan ini buatlah sebagai bahan tambahan dalam materi, walaupun buku sudah panjenengan cetak dan edarkan ya, tetapi mungkin bisa nanti ya jilid kedua yang belum tertera dalam catatan karya panjenengan semua. Ini adalah bagian daripada semangat ya Tretan Tipi Iring Medure Gawakis dan Kuyaha ya, berbeda dengan pamannya Kiai Ja'far Shotib yang bernama Kiai siapa itu? Maksus atau apa sih? Harusnya Kiai Maksus itu berguru lagi nahwu ke Kiai Abdul Ghalib. Ketika memaknai kitab Al-Burqatul Musiqah fi dzikri libasil khirqah al-aniqah yang menyebutkan tentang syair yang berhubungan dengan Maimun Al-Qutbah. Wa biwalidil Maimun Ubaid al-ayasiri ubaidum. Dibaca ubaidihim ya. Dibaca Al-Maimuni ini bukan dari nama orang. Inilah pentingnya kita ngaji lagi, nggak ada yang mentok dalam pengetahuan yang ada di bumi ini. Semuanya perlu menambah, mengupdate informasi terbaru seperti malam hari ini. Kang Kiai Maksus ya, Al-Aziziyah 2 atau apa itu ya channelnya. Bahkan masih kekeh ngotot bahwa nasabah Alawi itu sahih. Lah kitab Anda baru 3 sudah mensahihkan nasabah Alawi. Objektif dulu, walaupun panjenengan pernah berguru secara langsung atau tidak langsung kepada Sayyid atau Syarif Muhammad Alwi Al-Maliki. Ya hampir sama seperti Kiai Ja'far Shotib Batu Ampar Pamekasan yang berguru juga kepada beliaunya, yakni Sayyid Syarif Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Tentang Al-Maimun ya, walaupun Maimun itu sudah isim makrifat, nama orang, boleh ditambah dengan al. Tidak juga nggak apa-apa, ditambah juga nggak apa-apa. Tidak harus berstandar imriti, enggak. Ya. Berarti kalau berstandar seperti itu saja ya, sama dengan asma khomsah, dengan asma sitah. Tidak ada bedanya nanti ya antara jurumiyah imriti dengan alfiyah. Jadi harap Kiai Maksus untuk berguru lagi kepada Kiai Abdul Ghalib dari Batu Ampar Pamekasan. Ketika hakadza huwa huna Ubaid wa huwa al-ma'ruf inda ahli khadral maut wal musabbar fi kutubihim wal mutadawal fi silsilati nasabihim
wa nisbatihim annahu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Sering, tidak hanya di halaman 150 ini saja. Rangkaian syair-syair mulai dari halaman 148, yang mana syair ini bukan ciptaan dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, tapi dari eksternal Ba'alawi. Tapi setelah halaman 150 ini, 151 tepatnya, Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron keliru juga ketika memahami Ali bin Ba'alawi. Diasumsi sendiri menjadi Ali Kholik Kisam. Padahal Ali bin Ba'alawi itu wafatnya tahun 729. Lah kalau Ali Kholik Kisam wafatnya tahun 507. Beda. Nanti kalau lama-lama digadok-madokkan, Syekh Ali ya hampir sama seperti Syekh Abu Bakar ayahnya yang As-Sakron menggunakan jurus mabuknya, ngelanturnya. Itu beda kok iso sama, itu bagaimana? Sama seperti ketika memahami nama Ubaid bin Ahmad bin Isa, katanya berdasarkan As-Suluk atau Tarikh Al-Janadi, katanya berdasarkan pula Kamakola Ibnu Samurah dalam Tabaqat Fuqaha'il Yamannya. Enggak ada. No, enggak kami temukan. Di As-Suluk itu Jadid bin Abdullah, itu pun Al-Janadi tidak termasuk nasabah. Begitu juga ketika Tabaqat Fuqaha'il Yaman kami tidak menemukan, ya maka ini namanya klan-klan sepihak versinya Habib Ali sendiri. Itu loh Pak Yai, ya. Jadi Maimun itu nama orang. Nggak usah disamakan dengan Kiai Haji Maimun Zubair. Nggak usah ngelantur mana-mana. Fokus ke satu bahasan saja. Biar mengena. Ya, gitu kalau membahas sesuatu yang sulit supaya jadi mudah, ya, sampaikan dengan cara yang ringan saja. Jangan mudah dipersulit, ya, diulet-ulet, ya, sampai rumit. Gitu. Kang Kiai, siapa yang Al-Mahrus Ali atau Mahrus, ya, saudaranya sendiri ada buran Pak Ali atau apa ya dengan Kiai Haji Ja'far Shodiq Batu Ampar Pamekasan ini. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam materi bahwa Ubaid atau Ubaidillah bin Maimun Al-Qoddah itu apakah sosok yang historis? Ada sejarahnya, ceritanya, silsilahnya, ada. Tetapi kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu enggak ada. Enggak ada. Bedanya itu di situ. Nah, trio Madura ini berusaha membantu menemukannya, gitu loh. Biar ketemu antara Abdullah menjadi Ubaidullah itu siapa? Kok nggak ada ya di dalam kitab-kitab nasab dan sejarah abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9 awal dan tengah. Nggak ketemu itu bagaimana, gitu loh. Lalu trio Madura ini membantunya. Oleh sebab itu buku karya mereka bertiga itu layak dibeli oleh kita-kita semua. Saya turut memasarkannya ya, karena kemarin Kiai Abdul Ghalib mau ketemu dengan saya pas keluar kota. Jadi Ubaid bin Maimun Al-Qoddah itu sudah ada ceritanya. Sejak awal asal muasal, ya, hijrahnya. Ya. Bahkan perpindahannya dari Basrah ke Yaman itu ada tulisannya. Ini dijelaskan sendiri oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Asyad Al-Mubarakahnya. Tolong nanti disertakan ya. Kami kasih panjenengan semua sharing, berbagi kitab dan manuskrip. Untuk Asy-Syajarah Al-Mubarakah sudah kami sertakan di
link deskripsi bawah video ini. Begitu juga manuskrip Al-Musyajjar Al-Kasyaf, yakni kitab Bahrul Ansab karya Syekh Amiduddin An-Najafi, juga kami sertakan. 3 berarti ya. Dan kitab Usul wa Qawaid fi Kasfi Mudda'is Syaraf Muzawwirin Nasab, juga kami sertakan. Jadi ini termasuk kajian serius yang sangat mahal. Kuliah malam 1,5 jam ya. Tapi hasilnya bisa bertahun-tahun dan insya Allah khalidina fiha abada maka matis samawat wal ard. Dibuka kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ketika Imam Fakhrur Razi mengatakan kepada Muhammad ya bin Hasan Al-Askari dengan Ajjalallahu farjahu Muhammad Al-Mahdi, itu bukan berarti Imam Fakhruddin Ar-Razi itu Syiah imamnya Itsna Asyariyah. Sama dengan ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan dalam Muqaddimah Qanun Asasi yang dimaktub dalam kitab Irsyadus Sari bahwa ada seorang Sayyid Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Nah, berarti menisbat Ba'alawi? Bukan. Sama seperti saya menyebutkan nama-nama Ba'alawi sampai nyambung ke Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi. Bukan berarti saya menisbat. Sekali lagi, Imam Fakhrur Razi, pengarang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini, ketika menyebutkan nama Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazir Ajjalallahu farjahu, bukan berarti beliau menisbat ya percaya mengikuti Syi'i imami, bukan ya. Halaman mulai dari 116 sampai 117 Asy-Syajarah Al-Mubarakah fi Ansabit Talibiyah lil Imam Fakhrur Razi. Wa amma Ubaidillah Abu Muhammad Al-Mahdi fahuwa awwalu man idda'a al-khilafah bil Maghrib wa Misr. Wahtalafan nasu fi nasabihi. Faminhum man sahhaha nasabahu minal Ja'fariyah. Adapun Ubaid ya bin Maimun Al-Qoddah, namanya itu ganti-ganti karena bertakiyah gitu. Bertakiyah memang. Nanti dijelaskan di akhir halaman 117 bahwa Ubaid bin Maimun Al-Qoddah ya itu leluhur dari Ubaidillah Al-Mahdi ya, namanya asli itu Muhammad, pertamanya itu Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Shadiq aslinya, cuma anak-anaknya ini ya mengklaim sebagai keturunan Ismailiyah, akhirnya mendirikan Syiah sendiri dengan nama Syiah Ismailiyah. Ismail itu anaknya Imam Ja'far As-Shadiq. Ubaid bin Maimun Al-Qoddah itu adalah orang yang pertama kali mengaku menjadi khalifah, menyaingi Abbasiyah di Irak, menyaingi di Andalusia. Bil Maghrib wa Misr, Maghrib itu Maroko. Maghrib itu kalau dilihat dari Mekah Madinah itu arah barat. Maghribiha. Tanda-tanda kiamat itu adalah ketika bukan matahari. Matahari itu kiasan saja. Akan terbit dari barat, dari mim maghribiha. Itu bukan isyarah hakikah, tetapi kiasiyah, majazi, tidak hakiki. Islam akan bangkit dari barat, mulai dari Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Al-Qahirah, Mesir, ya, Egypt ya. Itu termasuk rangkaian dari Maghrib ke Masyrik gitu. Ini bil Maghrib wa Misr. Nah, di daerah Maroko dan Mesir. Lah, wahtalafan nasu fi nasabi, manusia berselisih pendapat tentang nasabnya Ubaid bin Maimun Al-Qoddah. Faminhum man sahhaha nasabahu minal Ja'fariyah.
sebagian orang ya mensahihkan nasabnya Ubaid bin Maimun Al-Qatdah dari keturunan Imam Ja'far As-Shadiq, Ja'fariyah. Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama. Siapa yang mensahihkan? Di antaranya adalah Syekh Amiduddin An-Najafi, pengarang kitab Bahrul Ansab. Kalau manuskripnya ini bernama Al-Musajjar Al-Kasyaf. Ini warna ya. Warna. Nanti yang kami sertakan, kami bagikan ke panjenengan semua itu juga warna asli. Tapi di halaman 41 ini memang An-Najafi ketika membahas tentang Auladu Ismail bin Ja'far, ketika sampai pada Ubaidillah Al-Mahdi, ya nanti dibuka halaman 41 ya. Awal khulafa'il Ubaidiyin zuhara fi ardil Maghrib yaumal akhir sabi idul hijjah sanah sitin wa tis'ina wa mi'ataini tahun 296 Masehi wa banal Mahdiyah, dan membangun kota Mahdiyah, wantakola ilaiha, dan pindah ya dari Tunisia ke Mahdiyah Atin pada tahun 397 harusnya, bukan 307 ini. Wa malaka Afrikiyah, dan menjadi raja di Afrika Utara. Nah, ini mulai dari Afrika sampai Iskandaria atau Alexandria, semua dibahas di sini. Dan ini ada kecacatan dalam tulisan ya beliau Syekh Amiduddin An-Najafi ketika membahas tentang apakah termasuk saudaranya Bani Baghid. Ya, nanti kami terangkan di dalam kitab karya dari Ibnu Hazm Al-Andalusi yang bernama Jamharah Ansabil Arab. Ini, jadi Syekh Amiduddin An-Najafi mengisbat nasab Ubaid bin Maimun Al-Qatdah ini dari keturunannya Ismail bin Ja'far Shadiq. Padahal ulama-ulama besar mayoritas menolaknya, membatalkannya. Di antara yang membatalkan itu sudah kami sertakan di dalam link deskripsi yang kami bagikan di dalam kitab usul wa qawaid, dasar dan aturan-aturan di dalam membuka tabir orang yang mengaku-ngaku sebagai orang mulia atau syarif dan yang memalsukan nasabnya. Ini bahasa Arab ini. Ini ya dari Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi Al-Amiri. Ini membahas tentang nasabnya, pengakuannya ala Hairowan Al-Halabi, Halab, Damaskus ya. Ini dibatalkan oleh beliau karena memang banyak kebohongan-kebohongan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kasus-kasus kebohongan nasab itu tidak hanya di Indonesia saja, tidak ya. Jadi ala Hairowan Al-Halabi Al-Jalabi Ad-Dimishki Lin Nasab Al-Musawi, keturunannya Musa Al-Kazim. Ini halaman 12, coba dibuka nanti. Halaman 12. Halaman 12. Halaman 12. Wa abtala jamharah min ulama'il Islam. Jumhur ulama Islam membatalkan iddia al-Ubaidiyin, pengakuan Bani Ubaid bin Maimun Al-Qatdah, hukam Misra, yang menjadi ya hakim atau ya pemerintah ya kesultanan Ubaidillah Al-Mahdi dinasti Fatimiyah. Bukan Bani Fatimiyah sebenarnya, Bani Ubaidiyah, hasilnya begitu. Lin nasabil Hashimi, yang ngandal ke nasabnya Hashim ya, Bani Hashim, Bani Muthalib. Wa min haulail ulama, di antaranya siapa mereka? Ya, ini Hafidh Ali bin Ibnu Hazm Al-Andalusi. Nah, Ibnu Hazm Al-Andalusi ini membatalkan wa abtala jamharah. Nah, ini kitabnya ini, Jamharah Ansabil Arab. Ibnu Hazm Al-Andalusi, Asy-Syafi'i, lalu Adz-Dzahiri. Ini kitab nasab ini, sejarah dan nasab, Jamharah Ansabil Arab. Terus berikutnya,
Ibnu Hazm al-Andalusi itu muasir dengan dinasti Fatimiyah di Mesir. Karena wafatnya tahun 457, ya lahirnya tahun 384. Berarti muasir. Ya. Terus Hafidz Abdul Karim At-Tamimi As-Sam'ani ini juga membatalkan nasab Bani Ubaidillah Ubaid bin Maimun Al-Qattah. Hafidz Ibnu Jauzi Abdurrahman Al-Qurasi Al-Baghdadi, terus Waqi Al-Mu'arri Abu Syama Syihabuddin Al-Maqdisi, Syekh Islam Ahmad Ibnu Taimiyah, nanti Wahabi lagi. Hafidz Syamsuddin Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, ya. Wal Faqih Tajuddin As-Subki juga membatalkan. Terus Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir itu dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, start dan finish. Bidayah bukan Bidayatul Hidayah, bukan. Itulah karya Imam Al-Ghazali kan. Kitab sufi, tasawuf wajib bagi kaum Ba'alawi dan para santri-santri di pondok pesantren di Nusantara ini, ya. Jadi Ibnu Katsir, Ismail Al-Dimishqi, wa ghairihim dan lainnya. Ya. Sekarang kita buktikan Jamharu Ansabil Arab. Ini sebenarnya kalau kita bahas itu memang perlu waktu yang lebih dari 1 jam, ya. Ini nanti saya persingkat saja. Untuk Jamharu Ansabil Arab kami sertakan nanti di kajian yang akan datang saja. Kami buktikan sesuai dengan tulisan, ya, dari Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi, apakah benar Jamharu Ansabil Arab Ibnu Hazm al-Andalusi membatalkan. Tapi kalau Buya Qurtubi itu Cordoba, ya Spanyol sana, jenenge itu ya Andalusia, tapi kok malah bela Ba'alawi sana, itu bagaimana? Nah ini halaman 59, pengakuan sepihak Bani Ubaidillah, ya. Wala aku bali Muhammad illa min Ja'far bin Muhammad faqat. Muhammad Al-Baqir, ya, itu tidak memiliki keturunan kecuali dari anaknya yang bernama Ja'far Shadiq saja. Jadi Muhammad Al-Baqir itu kan anaknya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anaknya Husain. Husain anaknya Sayyidah Fatimah atau anaknya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kecuali illa anna Bani Ubaid. Lah ini Ubaid. Kecuali sesungguhnya Bani Ubaid, Ubaid bin Maimun Al-Qattah yang menjadi ulata Mesir, menjadi penguasa Mesir al-ana sekarang. Ya, berarti ini catatan Ibnu Hazm pada waktu dinasti Fatimiyah Ubaidiyah masih ada. Karena memang muasir sezaman beliaunya. Ya. Al-ana illa anna Bani Ubaid ulata Misrin al-ana qatibba'au ila awali amrihim ila Abdillahi bin Ja'far bin Muhammad hadha. Ini nyantol. Tapi ini ngapusi padahal aslinya keturunan Yahudi, keturunan Majusi, ada yang mengatakan keturunan Ajami. Ya. Nyantol ke Abdullah bin Ja'far. Padahal tidak ada anaknya Abdullah bin Ja'far itu yang bernama leluhurnya Ubaid, ya, bin Muhammad hadza. Falamma sahha indahum anna Abdallahi hadza lam yu'aqib. Abdullah, ya, bin Ja'far As-Shadiq itu tidak memiliki keturunan kecuali perempuan. Illa benatan wahidatan, kecuali anak perempuan, tarakuhu wantamau ila Ismail bin Ja'far bin Muhammad. Tapi bundah mana? Dari Abdullah ke Ismail bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Nah inilah kebohongan ini dibuka. Lalu Ibnu Hazm Al-Andalusi menerangkan lagi di halaman 61, ya, wa kullu hadhi da'wa muftadihah. Pengakuan Bani Ubaid bin Maimun Al-Qattah itu adalah pengakuan yang sesat. Karena sesungguhnya Muhammad bin Ismail bin Ja'far, ya, Muhammad yang nanti sampai keturunannya ada Al-Baghid itu loh, ya. Ubaidullah Al-Qaim bin Mad annahu akhu Hasan Al-Baghid hadza. Padahal enggak. Sama seperti dalam Al-Musajjar Al-Kasyaf atau Bahrul Ansab Syekh Hamiduddin An-Najafi.
Lam yakun lahu qattu waladun ismuhul Husain. Enggak dua anak sejenis Husain. Wa hadza kadhibun fahisun. Itu bohong. Ini termasuk bagian daripada dajjalun kadzabun itu. Pengakuan Bani Ubaid bin Maimun Al-Qutbah itu adalah pengakuan yang sesat. Karena sesungguhnya Muhammad bin Ismail bin Ja'far, ya Muhammad yang nanti sampai keturunannya ada Al-Baghid itu loh ya. Ubaidullah Al-Qaim bin Mad annahu akhu Hasan Al-Baghid hadza. Padahal enggak. Sama seperti dalam Al-Musajjar Al-Kasyaf atau Bahrul Ansab Syekh Hamiduddin An-Najafi. Lam yakun lahu qattu waladun ismuhul Husain. Enggak dua anak sejenis Husain. Wa hadza kadhibun fahisun. Itu bohong. Ini termasuk bagian daripada dajjalun kadzabun itu. Bohong yang sangat-sangat merusak, ya, sangat-sangat berlebihan, fahisun, sangat-sangat apa ya, daya rusak, daya kebohongannya sangat tinggi. Wali anna mithla hadzal nasab la yakhfa ala man lahu aqlu ilmin bin nasab. Jadi keterangan termasuk Ba'alawi yang ada di Indonesia ini bagi orang yang mengerti tentang ilmu nasab, ya, memiliki akal yang sempurna, memiliki ilmu yang tinggi, man lahu aqlu ilmin. Bagi orang lahu aqallu ilmin, yang mempercayai itu hanya orang-orang yang sedikit akalnya, wawasannya tentang nasab. Wala yajhalu ahluhu illa jahilun. Gitu. Ada kiai, ulama, santri, seluruh masyarakat Indonesia ini yang Islami ataupun Islami, ya, kok masih pernah mempercayai nasab Ba'alawi, ya hampir sama seperti ini yang dikatakan Ibnu Hazm Al-Andalusi. Wali anna mithla hadzan nasabi la yakhfa ala man lahu aqallu ilmin bin nasab wa la yajhalu ahluhu illa jahilun. Wa minhum Ahmad bin Ismail bin Ahmad bin Ismail bin Muhammad bin Ismail bin Ja'far lam yakun lahu akibun qattu, babar pisan belas. Lah, oleh sebab itu dinasti Fatimiyun atau Fatimiyah yang ada di Afrika Utara itu adalah dinasti kebohongan lebih dari 2 abad atau 200 tahun. Dibatalkan nasabnya oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Tapi anehnya ya, di Al-Musajjar Al-Kasyaf Bahrul Ansab versi manuskrip yang kami bagikan kepada panjenengan semua ini, Imam Ahmad An-Nafat itu tidak dituliskan memiliki anak selain dari Muhammad, kecuali Al-Musajjar Al-Kasyaf ini disalin ulang oleh Said Murtadho Az-Zabidi, baru ada Abdullahnya. Jadi kalau Syekh Hamiduddin An-Najafi diklaim mengisbat nasab Ba'alawi tidak benar. Itu dari Murtadho Az-Zabidi sendiri. Ini aslinya masih kita miliki, tidak ada tambahan. Di halaman 40 ini. Sebentar, halaman 31. Nanti dengan buka. Ini kan belajar membaca manuskrip ya. Kalau enggak kami beritahukan halamannya, jenengan nanti bingung. Lama nyarinya. Halaman 31 kok. Halaman 31 Ahmad bin Isa An-Naqib ini. Ahmad bin Isa An-Naqib ini. Tidak ada tambahan yang bernama Abdullah, itu enggak ada. Cuma disebutkan Muhammad saja. Padahal ini abad 10 Hijriah. Lalu diklaim oleh orang-orang yang mendukung keabsahan nasab Ba'alawi, Syekh Hamiduddin An-Najafi di dalam kitab Bahrul Ansab fi Musajjaril Kasyaf menisbat, enggak ada. Saya masih punya yang orinya ini. Jadi usul wa qawaid fi kasfi mudda'i syaraf wa muzawwirin nasab sudah kami sampaikan. Kembali ke Asy-Syajarah Al-Mubarakah, bahwa Qala Muhammad Asy-Syihristani, ya, Muhammad Asy-Syihristani daerah-daerah sekitar ya Timur Tengah, Asia Tengah. Karena Ismail akbaru auladis Shadiq, Ismail itu adalah putra sulungnya Ja'far As-Shadiq. Wa kana huwa al-mansus alaihi bil imamah ba'da wafati abihi. Cuma Ismail ini ya umurnya tidak panjang, meninggal dunia pada waktu Imam Ja'far As-Shadiq masih ada, masih hidup. Famata Ismail qabla wafati abihi. Jadi Ismail ini anak kesayangannya Imam Ja'far As-Shadiq, anak barep sulung. Ya. Faqalat al-Ithna Asyriyah. Syiah Ithna Asyriyah berkata, ya, Ali, Hasan, Husain,
Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan Muhammad Al-Mahdi. 12 imam. Ya, 12 imam berkata, intaqalat al-imamah ila Musa Al-Kazim alaihi salam. Setelah Ismail meninggal, keimaman, kepemimpinan Islam itu beralih ke Musa Al-Kazim. Ini menurut Syiah Ithna Asyriyah. Itu wa naqalu anis Shadiq alaihi salam annahu qala ma bada Allahu, mereka menukil dari ucapan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bahwa beliau Imam Ja'far As-Shadiq berkata, ma bada Allahu fi amrin kama bada Allahu fi amri Ismail. Ini dijadikan dasar oleh Syiah Ithna Asyriyah, ya, dari keturunannya Musa Al-Kazim, ya, dari Ismail pindah ke Musa Al-Kazim. Wa qalat al-Ismailiyah, beda lagi. Jadi Syiah Ithna Asyriyah dengan Syiah Ismailiyah itu beda. Hadza batilun, tidak benar, batal, kayak gitu. Li'annal imam la budda wa ayyakuna arifan bihalil musa ilaih, bahwa sesungguhnya keimaman imamiyah, ya, imam 12 imam lah, ya, itu tidak bisa berpindah, tetap dari Ismail ya Ismail, nggak bisa pindah ke Musa Al-Kazim. Fa'idha nussa ala imamati syakhsin lam turja al-imamah andu al-battah, pasti jelas nggak bisa dipindah-pindah. Wali anna Ismail kanat ummu alawiyah, karena Ismail bin Ja'far As-Shadiq itu ibunya adalah keturunan Sayyidah Syarifah asli lah. Wa ummu Musa Al-Kazim, ibunya Musa Al-Kazim itu kanat jariyah, tawanan perang. Nah, beda ya. Nah ini, tapi antara Ismailiyah dengan Ithna Asyriyah Iran itu beda pandangan, ya, karena lebih tinggi derajatnya Ismailiyah, Fatimiyah. Lah Fatimiyah ini, Ismailiyah ini melindungi Qoromitoh yang menghancurkan Ka'bah, membunuh jamaah-jamaah haji yang beribadah. Ya, ini sama saja. Lalu ada sangkut pautnya nanti antara Ubaid bin Maimun Al-Qutbah yang ada di Yaman. Disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, "Tsumma qala Muhammad Asy-Syihristani wa kana Muhammad bin Ismail ikhtafa." Aslinya Ubaid, ya, itu adalah anaknya Muhammad. Aslinya Muhammad bin Ismail itu menggunakan nama Maimun. Maimun menyamar. Adapun Muhammad bin Ismail bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir, ya, Muhammad bin Ismail itu ikhtafa, menyembunyikan diri, nyamar-nyamar, ya. Waktu sama bismi Maimun Al-Qoddah. Ini loh, halaman 117. Nanti semuanya buka. As-Syajarah Al-Mubarakah fi Ansabi Thalibiyah. Ya. Jadi sudah disebutkan pada abad ke-6, karena kitab ini ditulis 597-an, wafatnya Imam Fakhrul Razi 602 Hijriyah. Ini takiyah itu ya berkamuflase atau mata-mata atau tulisan diri, watafaulan bil Yaman. Kuncinya ini bil Yaman. Jadi pertama kali ada 3 anak ini. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Maroko, ada yang langsung mendirikan dinasti Ubaidiyah. Menurut saya bukan Ubaidiyin, Ubaidiyah, bukan Fatimiyin, bukan. Watafaulan bil Yaman, watakot dahal ilm. Al-Qoddah itu artinya adalah mencolok, karena sering menggunakan celak. Jadi matanya itu dicelak itu. Jadi dicelak supaya mencolok. Al-Qoddah itu gelar. Dicelakin supaya kelihatan tajam matanya itu. Jadi Ubaid, ya, bin Maimun Al-Qoddah itu aslinya adalah Muhammad, ya. Maimun itu nama aslinya adalah Muhammad, ya. Muhammad bin Ismail bersembunyi takiyah di Yaman menggunakan nama Maimun Al-Qoddah. Alasannya takiyah. Takiyah itu kayak Syiah itu, kayak LDI itu takiyah. Bahwa kok ali hadan nasab ismul Maimun, itu pakai al, Kang Yai, dari dari Bangkalan, ya, yang membantah trio Madura, ya,
boleh dipakai al, itu boleh, tidak hanya Al-Harith saja, Al-Qasim saja, enggak. Al-Qaddah ala Ibni Ismail. Ini buka, Yai, sudah saya kasih kitab ini. Fasalah satu min auladi Muhammad bin Ismail alias Al-Maimun, ya, itu baku alias masih ada masturin, istilahnya bersembunyi, la wukufa li akhatin alaihim, jadi tidak ada yang mengetahui, namanya Ar-Ridho, Al-Wafa, At-Taqi, ya, macam-macam jenenge disembunyikan. Akhirnya berdirilah dinasti Ubaidiyah yang ada, yang terkenal dengan nama dinasti Fatimiyah itu, lalu mendirikan Universitas Al-Azhar Kairo atau Qahiroh, Mesir. Aslinya Universitas Al-Azhar itu punyanya Syiah Ismailiyah, lalu direbut oleh Syekh atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau Sultan Saladin, ya. Lalu dirubah menjadi dinasti Ayyubiyah, menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian keterangan ini, semoga bisa dimengerti. Lama bahasanya, insya Allah ini nanti kita bahas lagi. Ada kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir yang benar-benar sangat teliti mencatat semua kejadian-kejadian yang ada di seluruh negeri. Tidak mencatat satupun peristiwa hijrahnya Imam Ahmad Al-Muhajir, itu nggak ada. Nggak ada. Semua dicatat, peristiwa apapun dicatat. Ya, sampai a'lam, ya, a'lamul Islam, ya, dunia Islam dicatat. Nah, ini kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Saya print yang nanti kami bagi jenengan juga. Tapi ini nanti saya selipkan setelah membaca tulisan panjenengan saja. Nanti jenengan kalah, bahasanya nggak lama nanti. Jadi Ibnu Katsir itu juga membatalkan, ya, nasab Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Jadi intinya, kesimpulannya adalah Ubaid bin Maimun Al-Qaddah itu apakah Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah? Bukan. Bukan, cuma mungkin bagian dari para pengikutnya. Bekas-bekas runtuhnya dinasti Fatimiyah, lalu banyak yang lari ke asal setat muasalnya dari Yaman. Basrah pindah ke Yaman. Tadi disebutkan oleh Imam Fakhrur Razi tadi. Nanti jangan baca sendiri. Dan nanti insya Allah kami akan mengkaji tentang pengakuan dari Qoromitoh yang Anallah, saya adalah Allah. Saya yang menghidupkan kalian, saya yang bisa menghancurkan kalian. Yang menghancurkan Ka'bah itu sampai ngomong seperti itu, sampai nantang-nantang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini garanti. Assalamualaikum. Saya selalu Mukibin Pak Alawi makin resah dan susah tidur. Ubaid diduga tersambung ke Maimun Al-Qaddah. Bukan duriannya Nabi SAW, Kiai pribumi makin bersatu. Walaupun nanti trio Madura ini tidak sepakat dengan kami, nggak apa-apa. Ini bagian daripada bukti bahwa nanti kembali ke bahwa Habib Alawi itu tidak keturunan asli dari Ubaid bin Maimun Al-Qaddah, tetapi keturunan dari pengikutnya, pengikut fanatiknya, alirannya Ubaid bin Maimun Al-Qaddah yang terafiliasi mendirikan dinasti Fatimiyah, Syiah Ismailiyah, terpaut juga, terhubung juga dengan Syiah Qoromitoh, karena antara Ismailiyah dengan Qoromitoh yang merampok jamaah haji, ada yang mengatakan 30.000 dipenggal kepalanya, dibunuhi, hartanya dirampasi, yaitu Syiah Qoromitoh atau Al-Qoromiti. Abu Sa'id Al-Janabi Al-Qoromiti itu juga saudaranya Ubaid bin Maimun Al-Qaddah ini, mulai tahun 290 Hijriahan itu. Jadi ada hubungan. Oleh itu kan saya pernah menyampaikan, kalau ada cerita hijrah dari Basrah ke Madinah, Mekah, lalu ke Usayyisah itu, kok bawa harta sebegitu banyaknya, ya, menanggung biaya hidupnya 77 orang dari saudara sepupunya, Bani Al-Ahdal, Bani Kudaimi, dan para pembantu pengikut lainnya. Dari mana uangnya selama 3 tahun lebih? 317 berangkat, ya, 319 sampai ke Hadramaut. Dari mana uangnya?
yang mungkin rambokan Syiah Qaramidhah itu. Saya akan pernah menyampaikan ini namanya kisi-kisi supaya nanti dipelajari lagi oleh trio Madura ini. Siap Bu Heni Yubawanti. Ini namanya khilafiyah yang membawa rahmah. Ibu Ainul yakin bisa, ibu atau mas atau bapak, ya. Terlalu baik kalau turunan Bani Fatimiyah, yai. Jangan-jangan Ubaid bin Mumun pocong itu. Ini mulai humor, guyon ini ya, biar nggak spanning ya, nggak terlalu tegang, Pak Ainul yakin bisa, kemungkinan bisa seperti itu. Kalau nanti disambungkan ke Ubaid bin Maimun Al-Qadhi yang asli dinasti Fatimiyah, lalu akan mengakui nanti Al-Azhar Mesir itu dari nenek moyang saya. Seperti itu. Lewat nggak gitu aja diakui semua. Nanti Tugu Monas Jakarta itu ya berkat usul dari Habib Ba'alawi. Tugu atau monumen Tugu Pahlawan Surabaya itu Ba'alawi semua. Nur Hadi, wah pasti heboh ini dan bombastis materi kajiannya Pak Yai, sekalian teh apa ya? Insya Allah, Pak Nur Hadi, matur suwun, terima kasih. Bu Zainzeta, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia Paun misalnya. Dia Paun Ubaidillah bin Maimun Al-Qadhi atau bukan? Pada akhirnya pasti diketahui karena serapat-serapat manusia menyimpan dusta pasti terbongkar juga. Semoga Allah membuka misteri tentang Ubaidillah tersebut. Jadi mencari di mana Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah itu sama dengan mencari jarum di antara tumbuhan jerami. Ya karena tidak ada, tapi diada-adakan pada 650 tahun setelah meninggalnya. Meninggalnya tokoh pertama Imam Ahmad Al-Muhajir katanya. Husain Zeta waalaikumsalam. Jadi serapat-terapat orang menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Karena itu sebuah kebohongan. Walaupun 200 tahun lebih, ya, dinasti Fatimiyah di Afrika Utara itu berkuasa, ya, tapi pihak eksternal dari Andalusia, Ibnu Hazm, bisa membukanya. Mas Mu'asir sezaman dengannya. Yakni penipuan yang sangat besar yang mengaku-ngaku bahwa Ubaid atau Ubaidillah Al-Mahdi itu adalah min dzurriyyatin Nabi dari Ja'fariyah, dari keturunannya Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Nah, ini sangat-sangat penipu yang sangat-sangat sangat terlatih ini ya, menipu seluruh umat itu. Bu Zainzeta dari Pamekasan. Jadi ada Srikandi yang turut serta mendukung perjuangan ini. Jaya Wijaya, kula nyuwun punten Romo Kiai, apa iya ada memberikan nama anak yang telah membunuh leluhurnya? Semoga Romo diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Ini Pak Jaya Wijaya, memang nama Ubaidillah itu ada. Ya, ada tercatat menjadi cucu cicit dzurriyyah Nabi kita. Ada. Tidak berhubungan dengan kesamaan antara Ubaidillah ibnu Ziyad yang membunuh dan memenggal kepalanya, yang menyuruh ya, bukan asli beliau tangannya, tapi yang mempunyai kewenangan ya, memenggal kepalanya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain bin Ali. Ada Ubaidillah itu ada, karena memang nama-nama Arab itu terbatas, namanya itu bolak-balik ya ikuai. Beda dengan nama orang Nusantara. Nama yang paling sulit sedunia itu namanya orang Thailand. Pantong kongkram, pantang kanduk, kantong kurung pantang. Itu angel. Tapi kalau nama Nusantara ini banyak variasinya. Ada yang dapat pengaruh dari Arab, dari Inggris, ya, bahkan dari bahasa-bahasa budaya adat setempatnya. Jawa, Poniran, Ponidin, Ponirah, Ponijan, Poniyem, dan lain sebagainya banyak sekali. Ya, Suyanto, Suyoto, Soeharto, Soekarno, Susilo, dan lain sebagainya. Banyak sekali nama. Tapi kalau Arab itu ya begitu, mirip-mirip. Umar, Abu Bakar, Ali, Alwi, Abdullah, Ubaidullah, Hasan, Husain, nah bualik bulet nongkone kutok. Ada Pak Jaya Wijaya, ada. Keturunannya Sayyidina Ali Karamallahu wajhahu itu ada juga yang bernama Ubaidillah. Ada. Saya sudah membaca beberapa literatur, kitab-kitab nasab dan sejarah, ada banyak. Tapi tidak ada hubungannya dengan Ubaidillah ibnu Ziyad.
Hati. Mengapa umat Islam berkeyakinan bahwa surga dan neraka itu nanti setelah seluruh alam semesta ini hancur lebur, lalu digelar periode baru, kehidupan baru lagi, Pak Yai? Karena memahami hidup di dunia ini seakan-akan hidup di langit sana. Kita memahami dengan pemahaman keduanya, harusnya pemahaman langit dan bumi, kitab samawi dan kitab arodi, antara agama dan sains terkini. Harusnya begitu, Pak Nurhadi. Ya, karena kalau kita memahami surga dan neraka itu nanti baru ada, disediakan setelah musnahnya alam semesta raya, berikut kita semua umat manusia dan hewan-hewan yang ada, itu terlalu lama. Untuk apa surga dan neraka diciptakan? Sejak lama. Sejak alam semesta diciptakan, surga dan neraka itu juga diciptakan. Karena surga dan neraka itu bagian daripada isinya alam semesta. Dan sudah ada yang menempatinya. Jangan sampai umat Islam ini mundur peradabannya, gara-gara salah pemahamannya. Kan ada ya, perintah bahwa i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kalau urusan ibadah itu seakan-akan besok kita sudah tidak ada lagi. Kalau urusan ibadah bisa kita berkeyakinan, waduh, aku harus benar-benar sungguh-sungguh tekun dalam ibadah saya. Karena apa? Besok itu sudah tiada, sudah kiamat bumi alam semesta raya. Ya. Tetapi kalau dalam hal bekerja, maka seakan-akan kita hidup selamanya. Seakan loh ya. Karena memang surga dan neraka itu kholidina fiha. Mati samawat wal ard, selama masih ada langit dan bumi, selama masih ada alam semesta raya ini. Ini yang membuat kemunduran bangsa kita, khususnya umat Islam. Banyak ya, mayoritas umat Islam memahami konsep ini dengan mengharapkan, bos gak usah semangat-semangat, kok ono apa ya, agenda 100 tahun lagi Indonesia seperti ini, kok kiamat kok. Karena tidak mampu menjabarkan 22 kata kiamatan yang ada di dalam Al-Quran. Beda kalimat tapi ada kesamaan dan ada perbedaan tergantung penempatan kalimat-kalimat itu di ayat mana, di surat apa, dalam sikon apa itu. Ini yang kadang tidak dipahami oleh kita-kita. Sehingga anak-anak kecil yang berusia produktif itu justru malah tidak semangat bekerja untuk membangun negara. Cintailah duniamu ya dengan bekerja untuk membangun demi anak cucumu nantinya. Gitu loh. Jadi Pak Nurhadi, tidak surga dan neraka itu digelar periode setelah hancur semua, enggak, lama. Bumi ini beserta langitnya masih miliaran tahun yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Tetap kita dikasih ancang-ancang oleh Allah Ta'ala melalui utusannya. Bacalah kitab hadis yang paling mudah, yakni Arba'in Nawawiyah. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Jelas di situ keterangannya sangat-sangat gamblang, ya, sangat-sangat terang, benderang, ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis syari la yura atharus safari, terus wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi wa wadu'a kaffaihi ala fakhidaihi thumma qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wa qala Rasulullah al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Wa qala sadaqta fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Tsumma qala akhbirni anil iman. Dijawab oleh Rasulullah, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Lalu fa akhbirni anil ihsan. Rasulullah menjawab, al ihsan anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Lalu akhbirni anis sa'ah. Dijawab oleh Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Karena kiamat atau sa'ah itu kejadian, saat kejadian. Jadi antara kiamat, sa'ah, al-qari'ah, al-haqqah, ya, dan lain sebagainya itu 22 nama. Lalu di situ ada keterangan antalidal amatu rabbataha wa antarul khufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Itu sudah terbukti sejak 2010 yang lalu di Uni Emirat Arab di Dubai. 2011 kiamat Arab Spring, kebangkitan dunia Arab pas 2000-an, 2010, 2011 itu diresmikan Burj Khalifah atau Burj Dubai. Uni Emirat Arab itu dulu adalah orang-orang yang ya anaknya orang-orang biasa, nggak ada keturunan bangsawan lah. Antalidal amatu rabbataha, tempatnya para budak-budak melahirkan tuannya itu. Ada 7 negara Uni Emirat Arab: Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ummul Qawiyain, dan Fujah. 7 Uni Emirat Arab, 7 gabungan dari distrik-distrik besar, ya provinsi kalau kita. Itu 7 pintu surga. Sudah, hati-hati nanti kebanjangan nih. Pemirsa ini kebanjangan nih. Burj Dubai itu tingginya 828 meter, ya. Ada 3 waktu buka puasa. Beda. Nah, itu keajaiban. Itu sudah terjadi. Itu berarti sudah kiamat, gitu loh. Saat sudah terjadi. Kita masih nunggu lagi. Iya toki. Kiamat itu sudah terjadi. Surga itu sudah ada, neraka pun sudah tersedia. Ya, itulah berarti nanti kita bahas lagi. Nanti kalau kurang bahan kita bahas lagi pada materi yang akan datang. Berita nomor wahid. Assalamualaikum. Apakah Ubaidillah bin Isa ini sama yang membunuh Sayyidina Husain di Padang Karbala? Enggak sama. Itu Ubaidillah ibnu Ziyad, Pak. Berita nomor wahid. Mas Anom. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Kemarin ngaji di Kabupaten Batang, di mana respon Muhyiddin dan Habaib di sana? Apakah mendapatkan tantangan di kalangan ulama sana, Yai? Terima kasih. Alhamdulillah ada. Cuma waktu prosesnya awalnya saja. Mau mendatangkan kita perizinannya agak dipersulit ya. Tapi alhamdulillah dimudahkan. Okay. Akhirnya saya bisa datang ke sana. Tidak hanya Batang, gabungan dari Kabupaten Kendal, Pekalongan, dan Batang. Okay. Pak Anas Anom, ya alhamdulillah doa panjenengan semua ya yang turut serta mendoakan kami sehingga tidak hujan. Beda ketika malam tahun baruan ya ada Habib Celengan Semar ya, itu hujan deras loh. Tapi pas saya nggak hujan deras, alhamdulillah. Tapi sebelah sananya agak berjalan 1 kilo itu hujan deras. Pas di lokasi, alhamdulillah nggak hujan. Jadi bisa selesai, alhamdulillah bisa khidmah di sana. Begitu deh. Kalau tantangan ada, ini namanya ibarat saya dengan Prof. Manakim Ali itu ulo marani gepuk. Dan dekati Pekalongan itu budak karo ulo marani gepuk, jalan digepuk tapi alhamdulillah nggih, alhamdulillah lancar nggih. Kapal siar ada kisruh di antara Muhyiddin di Demak dengan Kiai Syarifuddin Tegal itu gimana kronologisnya kejadiannya Kiai Nur? Apakah sudah ada penyelesaian di antara mereka dan apakah ada upaya penggembusan PWI?
Habib Alawi itu nabuk nyilih tangan dengan kekuatan uangnya atau pengaruhnya, sisa-sisa pengaruh kuatnya yang masih ada. Tetapi saya mohon para kiai baik yang ada di Kerasak, alumni dan santri, gusnya di sana, ayo ilmu dibalas dengan ilmu. Lawang pondok itu mengkaji ilmu. Kok bahas dengan nantang-nantang ditulisi kuat nang ruangan lu gak terima lu. Sing elek-elek kiaimu kuwi ya sapa? Kiai Syarifuddin Tegal itu memang begitu, kadang ya guyon gitu loh. Kadang ya guyon, tapi guyonnya enggak, saya periksa sendiri videonya di menit yang ke-10 itu enggak ada pelecehan atau penantangan, itu enggak ada. Cuma memang agak ya tegas, itu bukan keras ya, tegas. Supaya Mukibin ini sadar semua gitu loh. Jadi begitu deh Pak Kapal Siar, insya Allah Pak Yai Syarifuddin sudah saya telepon secara langsung ya. Jangan cabut laporan ya para penggugatnya, biar diproses di pengadilan sekalian. Ini tidak baik lah, ini adu domba antara PWI dengan NU nanti, PWI dengan santri dengan kiai. Mbok yo sadar, wahai para kiai di Kerasak sana ini, nggih, pengebusan PWI tetap berjalan. Tidak bisa dipancing-pancing untuk kekerasan, nggak bisa. Bintang kebenaran. Izin tanya Kiai, Tengku Qori mencoba membuka lagi kitab Abnaul Imam karya Ibnu Toba untuk membuat keabsahan nasab Alawi. Mohon respon singkatnya Romo Yai. Dibuka sampai kapan pun kitab yang disalin oleh 4 orang penyalinnya itu tidak akan bisa, karena aslinya Abnaul Imam itu cuma 25 halaman. Yang berisi mukadimah itu 4 lembar, cuma 21 halaman atau 21 lembar saja aslinya. Cuma ya yang Abnaul Imam ini adalah kitab yang bisa dikatakan sudah tidak murni lagi Abnaul Imam. Hasilnya kitab ini adalah Al-Aqdul Masi fi Ansabi Alil Baitin Nabawi, karya dari Habib Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail yang meninggal 3 tahun yang lalu itu. Kitab Abnaul Imam ini sudah melalui penyalinan berkali-kali. Yang pertama kali Ibnu Sodaqo Al-Khalabi atau Ibnu Wato yang terkenal dengan Al-Warraq, Abul Aun Muhammad As-Safarini, Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi, dan yang terakhir kali itu Habib Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail. Ini kitab palsu. Kitab palsu. Aslinya itu adalah Al-Aqdul Masi. Cuma nyantol nama besarnya Abnaul Imam fi Misra Wasyam. Kalau fi Misra Wasyam itu kan jelas bukan fil Yaman. Gila toh, enak. Ya di Mesir dan Syam lah pengurusi keturunannya Sayyidina Ali yang ada di Yaman, Hadramaut, Tahrim. Enggak ada. Judulnya ini loh. Judulnya palsu, sudah dirubah-rubah dari aslinya. Itu. Jadi sampai kapanpun dicari, nggak ketemu-ketemu. Tambahan lagi ada Muhammad, Ali Husain, dan Abdullah. Itu yang nambah siapa? Para penyalin 4-nya itu. Saya curiga dengan Yusuf Jamalul Lail malah yang terakhir kali itu. Beliau itu seorang tentara, walaupun jadi Mas Sabah itu. Begitu deh, Pak Bintang Kebenaran. Hari Agus. Sehat-sehat selalu bagi alhamdulillah dari pangestu donga panjang dari ngos nggih. Masrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ngos, semoga yang memperjuangkan nasab baginda Nabi Muhammad SAW selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur suwun Pak Masrab. Joko Nur, Pak Joko Nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan ini orang semuanya. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur. Fuadal Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, amin. Rasanya sulit dipercaya nama Ubaidillah sebagai pembunuh Sayyid Husain dipakai oleh dzurriyyahnya. Saya yakin Ubaid itu bin Maimun Al-Qutbah bukan cucu Imam Husain. Ya mungkin banyak yang bertanya, kenapa Ubaidillah kok dipakai? Iya, dipakai juga. Nanti Ubaidillah itu banyak keturunannya Sayyidina Ali yang bernama Ubaidillah itu juga banyak. Jadi yang bergelar Syarif Said Ubaidillah ya ada. Kiai kita kan jadi Ubaidillah Tamamunjian. Ya, ya. Nah, ini loh, saya bukakan 129 Asy-Syajarah Al-Mubarakah.
ketika menerangkan tentang keturunan dari Ali Al-Uraidi. Amma Ubaidillah bin Ahmad Asy-Sya'rani. Ini. Adapun Ubaidillah bin Ahmad Asy-Sya'rani fa'atibu min rajulin wahidin ismuhu Ali. Ini berarti ada keturunan dari Ali Al-Uraidi bernama Ubaidillah, itu ada. Bahkan keturunan dari Isa Ar-Rumi, ya, selain Imam Ahmad Al-Aba itu juga ada Ubaidillah dan Abdullah. Jadi nggak ada hubungannya dengan Ubaidillah ibnu Ziyad, nggak ada hubungannya. Namanya Arab itu kan ya begitu. Saya katakan kalau ada yang menggugat ya keaslian manuskripnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini, kembali kan ke kitab Muntaqilatut Thalibiyah. Tadi siang ada kiai dari Sampit, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Mas Sampit Kalimantan Tengah, bertanya ke saya bagaimana menghadapi mukibin dan para kiai-kiai yang belum paham ini. Ya, saya kasih file PDF-nya Muntaqilatut Thalibiyah. Di dalam kitab Muntaqilatut Thalibiyah itu sudah tercatat. Padahal kitab Muntaqilatut Thalibiyah itu abad ke-5 Hijriah, sebelum Asy-Syajarah Al-Mubarakah sudah mencatat tentang perpindahan dzurriyyahnya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat yang bernama Muhammad dan bernama Ali. Ya, lalu di Asy-Syajarah Al-Mubarakah 597 kan wajar ada tambahan Husain, karena yang Husain ini memang meragukan Muhammad, Ali, dan Husain. Kalau Muhammad, Ali ini jelas sampai kepada kitab Ansabul Asyair Al-Arabiyah, Ali Al-Ghabiji itu dari dzurriyyah Ali bin Ahmad. Ya, ada nasabahnya yakni Said Adnan. Ya, jelas. Tapi yang Husain ini kok nggak tercatat? Ya, ini karena tercampur dengan keturunan dari Imam Ahmad Asy-Sya'rani ini. Jadi Ubaidillah ada. Nanti dibuka di file yang kami sertakan di bawah link video ini. 129. Amma Ubaidullah bin Ahmad Asy-Sya'rani, ya, fa'akibuhu min rajulin wahidin. Banyak, tidak hanya Ubaidillah yang ini saja, banyak Ubaidillah yang lain. Begitu, nah ini di halaman 128 juga ada, banyak, nanti jangan buka sendiri. Berikutnya Cak Purbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Ketua PWI LS Banyuwangi sudah di video call Pak Jenderal Dudung Abdurrahman dan beliau dukung PWI LS. Kan dikatakan sebenarnya Presiden Prabowo sudah tahu polemik ini, kenapa nggak segera diselesaikan? Ya mungkin tujuannya untuk mendidik kita bersama. Nanti kalau selesai lah, saya nggak buka-buka kitab lagi lah. Jadi nggak dapat informasi lagi. Nanti saya tambahin lagi informasi tentang Al-Hallaj yang dihukum mati. Nanti hampir sama dengan Syekh Abdul Jalil, ya, Syekh Lemah Bang, Syekh Siti Jenar yang ada di Indonesia ini. Seharusnya Al-Fakih juga dihukum mati kalau ada orangnya. Tetapi kalau Superman, Batman, Spiderman, Ultraman nggak ada orangnya, dihukum mati kayak apa? Ya nggak bisa. Begitu Pak Cai. Oke, Pak Cak Purbo tadi kemarin. Jadi salam buat warga Banyuwangi. Sebenarnya PWI LS Banyuwangi tidak terpancing untuk bikin kekerasan, berperang dengan saudara sendiri, tapi alhamdulillah dengan strategi yang manis cantik. Ya akhirnya nanti kalau ada acara PWI LS ngundang saya, misalkan ngundang Kiai Jimaduddin Utsman, Raden Syarif Rahmat, Gus Abbas Buntait dan lain sebagainya, tidak boleh diganggu, tidak boleh diresei, sama-sama. Ini sudah jadi perjanjian kok. Ini akibat dari kebijaksanaan kawan-kawan PWI LS Banyuwangi. Ada Gus Halim, ya, ada Kiai Ahmad Wahyudi dan lain-lain semuanya. Jadi ini kemenangan, menang tanpa ngasorake. Itu Habib Syekh cuma berapa menit turun panggung, nggak sampai selesai jam 12. Ya alhamdulillah kan. Dan ya alhamdulillah juga semuanya nggak ada yang jadi korban. Ya nggak boleh, karena sesama saudara harus menjaga, ya, menjaga marwahnya masing-masing. Channel Ngaji Office, Pak C, sebenarnya ajaran Pak Alawi dan LDI itu menyimpang, anehnya pihak otoritas kok diam saja Pak Yai? Atau memang cari aman atau gimana? Gimana slogan amar ma'ruf nahi mungkar? Pak C, memang ada pembiaran karena negarawan kita ini tidak bersifat benar-benar negarawan yang mendekati agamawan yang negarawan juga. Berdasarkan kepentingan-kepentingan.
Alasannya adalah kan sesama rakyat Indonesia harus bersatu. Persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Panhana Dharma Mangwa, misalkan. Alasannya itu menciptakan kestabilan. Tapi sampai kapan? Yang akan jadi korban bertambah banyak jumlahnya. Jutaan. Nah ini yang tidak dipahami Pak Jai oleh para penyelenggara negara, mulai dari lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menterinya, sampai presidennya. Jadi ini jadi PR kita bersama Pak Jai. Ya Pak Jai, kalau saya jadi presidennya enak langsung. Menang tanpa ngasorake, tak bubarkan dengan cara yang seperti Pak Mahfud MD. Man ro'a minkum mungkaron kok ya fal yugari biadihi. Tok, tanda tangan, bubarkan LDI, bubarkan Robito Alawiyah, ya. Kedua, ormas ini membahayakan persatuan ummah. Selesai sudah. Kalau saya jadi presidennya. Dan pengikutnya harus diterapi, diruqyah oleh MUI, oleh Nahdlatul Ulama, kiai-kiainya. Itu menurut saya. Oleh sebab itu, sebagai ajang perjuangan ya Pak Jai, kami tetap bersuara amar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena apa ini gandoli, ngerasai negeri ini, nggak bisa maju negara ini, gara-gara anak LDI karo Pak Alawi ini. Ya, bahaya ini, bahaya, laten, ngalang-ngalai nganu kok komunisme kok. Ya. Karena nanti akan berkembang terus, anggotanya cari terus tambahan anggotanya terus. Contoh ngaji Efesin. Asalnya baik, teman beneran kalau Mbak Alawi bukan dirian Nabi, tapi masih dibela kiai-kiai gus-gus di ponpes-ponpes besar dan terkenal. Pertanyaannya, apakah ini yang namanya tawaduk mengalahkan kebenaran? Terima kasih. Ini namanya bahasa kasarannya itu ahmak. Mohon maaf, itu bahasa kasar itu. Hilangkan ahmak ini. Ingat kembali, kita ini punya akal sehat. Titipan dari ilahi, gunakan dengan cara ngaji seperti ini. Kami sertakan bukti, data referensi, maka ayo dikaji. Tidak harus melihat saya, lihatlah di haizing.com yang kami sertakan, cukup, nggak usah gengsi-gengsian, buka pelajari sendiri, enak nanti. Jadi ngomong itu ada modalnya, dasarnya. Para kiai-kiai ini penyakitnya adalah malas menambah ilmunya. Gus-gus itu sudah begitu, sudah kadang menduduki sanjungan, kadang disanjung wali santri, para santri, wes pokoknya kayak rojo lah, anaknya rojo, putra mahkota, ya, ning dan lain sebagainya itu. Akhirnya apa? Lupa diri, lupa ngaji, lupa ngaji. Gitu. Baca sholawat, apakah ayat penjagaan atau hizib dari Balawi Pak Kiai? Ada. Itu tadi, Wirdul Latif, hizib Asakron, termasuk Rotib Al-Haddad itu juga sama. Ada Rotib Al-Atos, ya. Ada Rotib Ba'abud, ya. Setiap marga itu punya rotib-rotib tersendiri untuk menjaga klannya. Tapi ini sudah saatnya jebol semua. Kalah dengan Rotib Nusantara. Kalah dengan Rotib Tahlil. Kalah kualat karo wali sanga, karo leluhur-leluhur kita semua. Leluhur kita sudah bangkit semua, ya, mendoakan perjuangan ini, ya. Barang siapa sing olo ketoro, kecik ketitik olo ketoro. Begitu deh. Pokok Surya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Habib Syekh di Banyuwangi lancar. Pesertanya yang heboh, komennya ketahuan kurang cerdas, yang kayak Habib pribumi tiap jongos kok bangga gubernur bupati ini sudah digendam Habib. Sebenarnya masyarakat awam itu kan tergantung pimpinan jamaahnya. Alasannya datang itu kan karena bukan Habib Syekh saja. Ya bupatinya datang. Dan mungkin ada iming-iming apa, kan begitu. Ya. Terus ada mobilisasi ya dari mungkin takmir masjid, musola, ya mungkin PCNO
MWC dan rantingnya juga dimintai untuk memobilisasi jamaahnya umat Islam yang ada. Dan dengan dasar daripada tahun baru diperingati dengan minum-minuman keras, judi dan maksiat lainnya, lebih baik mendatangi sholawat bersama Habib Syekh di Maron Genteng sana. Nah, itu buktinya banyak yang datang, tapi alhamdulillah tidak terlalu banyak seperti tahun-tahun yang lalu, dan yang di belakang itu karena hujan banyak yang kabur gitu. Nah, jadi kita tidak akan jamaahnya belum tahu. Allah matihim fa innahum la ya'lamun, belum tahu siapa Habib itu. Nah, oleh sebab itu tugas para kiai-kiai yang ada di sana, kita semua termasuk, ya, jangan pernah lelah untuk menyampaikan nasihat. Begitu. Mas Al, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai yang dianggap guru atau kiai atau ustadz, sikapilah permasalahan nasab saat ini yang nggak punya kitab atau nggak mau menggali ilmu pengetahuan agama, lerono wae dadi ustad. Mas Al ini bener. Orang gelem nambah ilmu, kulaan ilmu, ora usah dadi kiai, ora usah dadi kaji, ora usah dadi ustad, ora usah dadi habib, ya. Wong jenenge wong dagang, ya. Dagang ilmu kan kudune kulaan. Lah gak kulaan lah bangkrut. Lah wong dikon nerusno jenenge tokoh sufis dunia kan ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, kok ora iso lho. Malah melihat teng dindi. Walladzi asyara teng dindi. Fa inna wallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tak ngono. Dua ayat terakhir surat Al-Baru'ah At-Taubah itu. Nggih, Mas Al terus kan sedikit. Udah tahu klan Ba'alawi ngacak-ngacak agama Islam di Indonesia, kok PBNU dan MUI pusat nyantai saja. Sampai-sampai orang Kristen menilai orang Islam teroris semua gara-gara klan Ba'alawi yang sok suci. Ini kan Sodikin, jenengan harus tetap terus menyuarakan ini, menuliskan ini, dan akan kami syarahi, sampaikan kepada seluruh umat ini. Supaya apa? Tidak sumum bukmun umyun, ya. Harus menggunakan telinganya untuk mendengar, menggunakan akalnya untuk berpikir, ya, menggunakan matanya untuk melihat kebenaran, terima kebenaran itu. Itu Kang Sodikin, MUI pusat, PBNU itu tugasnya apa gitu loh. Ngayomi umat, melindungi akidah dan syariat. Lah kok malah diam saja, itu bagaimana? Pak Sudirman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Asmaul Husna ada sebutan muqaddim yang artinya maha mendahulukan. Sedang muqaddam artinya apa Pak Yai? Kalau muqaddam itu artinya adalah pengarep, ya. Qadim itu artinya terdahulu. Kalau muqaddam, ya, itu berarti ditaruh di depan, pengarep, didahulukan. Lah, faqih itu artinya adalah orang yang ahli fikih atau cerdas dalam agamanya, ilmu agamanya. Faqih al-muqaddam. Jadi orang yang paling, ya, nomor siji pengarep memimpin orang-orang yang alim fikih, yang alim agama. Itu julukan dari Muhammad bin Ali. Namanya adalah Al-Faqihil Muqaddam. Itu jadi muqaddam bukan muqaddam. Kalau muqaddim, ya, al-muqaddimu asmaul husna itu beda, artinya berbeda, Pak Yai Sudirman, beda nih. Jadi muqaddam itu didahulukan. Jadi pengarep, pimpinan, imam, pengarep muqaddam. Muqaddamu dzikri yang sudah tersebut tadi kemarin itu yang di awal tadi, pengawal, paling awal, nomor 1, nomor wahid gitu. Nih, Pak Sudirman, nih begitu nih. Terus berikutnya, di nomor 3 ini selesai ya. Mas Anom, Pak Daljia sudah. Pak Ahmad Junaidi ya. Intinya selama hanya counter-counter seperti ini saja kayaknya nggak ngefek Yai. Harusnya segera dibawa ke ranah hukum. Biar nanti hukum yang bicara bahwa ada data-data, laporkan saja ke hakim biar disidang. Pak Ahmad Junaidi, jenengan juga bener. Terus kami ini juga bener, pasti ada efek. Ya.
Karena kami tulus untuk mencerdaskan bangsa ini sesuai dengan alinea yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau saya laporkan ke ranah hukum pidana, nanti selesai. Mereka akan dibubarkan atau dihukum. Lah kami nggak punya kerjaan kan. Ya. Karena memang kerja kita itu yang menyampaikan kebenaran, keilmuan kepada seluruh umat manusia gitu. Jadi kenapa kok kami tidak menempuh jalur hukum secepat yang jenengan minta? Ya karena atas dasar rahmatan kami nasihati dulu gitu. Nantinya kalau tidak digubris ya secara individu orang per orang dari kalangan mereka akan masuk ke dalam bui penjara semua. Ya ini sudah bermasalah semua mereka. Nanti akan ada hukum yang mengincarnya ya. Dari segi hukum pidana, ya perdata, bahkan penyelewengan data, semua ada. Melanggar hukum semua. Hukum agama juga. Jadi MUI tugasnya ini ngawasi aliran-aliran sesat itu. Di antara aliran-aliran sesat itu kan takfiri ya kan. Di antara 10 kriterianya kan, MUI yang sudah menetapkan. Lah, takfiri LDI, takfiri Pak Alawi, ya sama. Kenapa diam? Gitu. Pak Ahmad Ghufroni, bangunan kesucian yang dibuat oleh habaib dan oknum kiai dan oknum Gus Muhyiddin sungguh sangat menjijikan. Karena sebenarnya di balik bangunan kesucian itu ternyata preman. Ini namanya kepentingan deh, Pak Ahmad Ghufroni. Melibatkan event-event organizer atau EO itu. Mempromosikan satu produk. Padahal produknya itu sebenarnya nggak berkualitas. Tapi bagaimana supaya berkualitas diiklankan, dipromosikan secara terus-menerus. Akhirnya korbannya ya masyarakat, rakyat, umat secara keseluruhan. Ini yang terjadi di Indonesia. Dan para penyangga negara, Marok dan ulamanya itu masih diam saja. Jadinya akan seperti ini sepanjang masa. Pak Ahmad Ghufroni, preman itu ya begini loh. Kalau saya punya pengikut banyak, ya, misalkan saya ini pengikut saya, subscriber saya, follower saya, viewer saya itu 20 juta misalkan, kan saya banyak pengikut. Lalu saya akan dilirik oleh politikus. Apalagi misalkan LDI mengaku memiliki pengikut 20 juta misalkan ya. Lalu akan sowan ke para calon pimpinan negara, pasti ya iya seneng-seneng saja. Saya sudah punya modal LDI mendukung saya. Preman. Begitu juga habaib ini akan memiliki satu jamaah sholawatan ya. Perlu diketahui, jamaah sholawatan ala habaib sekarang ini itu meniru ajaran dari Ubaid bin Maimun Al-Qodah. Dengan alasan hubun Nabi, cinta Nabi, lalu mendoktrin umat, jamaat masyarakat untuk berkiblat kepada mereka. Ini tradisi Ubaid bin Maimun Al-Qodah. Nanti kita bahas lagi. Begitu nih. Pak Samsul Arifin, Yai, itu kori ngotot Abnul Imam jenengan jelaskan Abnul ini suwun nggih insyaallah nanti Pak Samsul Arifin iki. Zoisne insyaallah Pak Samsul. Pati putune saya jangkung ngatur Yai nderek nyimak. Oh jenengan pati pundi niki? Putune saya jangkung berarti jenengan daerah Landoh, daerah Trimulyo, Kayen keseluruhan Sumbersari. Bupati-pati itu aslinya dari Selungkep Sumbersari itu loh ya. Ya, Pati Kidul ya kan. Nah, terus ada Asam Kemis, ada Cangaan, ada Cengkal Sewu Kolilo. Cengkal Sewu Kolilo, Jimbaran itu Jimmy umbar-umbaran. Jimbaran itu sebelah selatannya makam Syekh Janggung Landoh. Ya, Saridin. Itu dulu ada cerita ya, antara Desa Pelang Trimulyo dengan Jimbaran ya. Itu
jin bawa reksa itu sering perang, nggak cocok, gegeran, akhirnya jinnya umbar-umbaran. Itu ceritanya seperti itu. Jadi saya itu paham, Pati itu paham. Ya, saya itu masih di walaupun umur begitu tua, tapi pengalaman di mana-mana. mohon maaf nih. Jadi begitu matur suwun. Terima kasih. Ajak kawan-kawan semua untuk mengikuti kajian-kajian kita, baik yang melalui live atau rekamannya. Nih. Closing statementnya, bahwa sebenarnya Ubaidillah Al-Mahdi atau Ubaid bin Maimun Al-Qoddah ini adalah orang Yahudi asli. Dulu orang tuanya itu seorang penenun, pewarna pakaian itu loh. Kalau sekarang apa ya? Ya kayak pembatik, tapi ini pewarna pakaian. Di sana kan nggak ada batik. Ya, Pekalongan kan batik. Ibu Hajah Bunyai Sunya Ruhama itu kan ngajari orang-orang untuk membatik. Ya. Tapi ini Ubaid bin Maimun itu bukan pembatik, tapi penyelup. Apa ya jenis nyelup? Pokoknya mewarnai pakaian atau kain lah. Itu. Di daerah Salmiyah. Wakana Yahudian. Asli itu Yahudi. Jadi Mbak Alawi ditarik ke Ubaid bin Maimun Al-Qoddah Yahudi ya bener. Kodo. Nggak beda. Oke. Nah ini saya baca Ibnu Katsir loh ya, Al-Bidayah wa Nihayah, start dan finish ya. Wa kana Yahudiyan fadda'a annahu aslama. Asli ini wong Yahudi, kerjaane iku nyelup pakaian, terus ngaku mlebu Islam. Summa safara min Salmiyah fadakhala bilad Afrikiyah. Dari daerah Salmiyah masuk ke benua Afrika. Fadda'a annahu syarifun fatimiyun. Ngaku-ngaku aku keturunan Kanjeng Nabi. Darah suci Nabi. Ya kayak Habib Alawi di Indonesia ini. Gitu. Hampir sama. Jadi walaupun tidak persis antara Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah dengan Ubaid bin Maimun Al-Qoddah, tapi ada persamaan. Dengan dinasti Fatimiyah secara keseluruhan juga sama. Jadi fadda'a annahu aslama, terus dibahas lagi berada di mana Maimun Al-Qoddah? Di Yaman. Asyajarah Al-Mubarakah. Maimun Al-Qoddah bisa, Al-Maimun itu juga bisa. Wahwa Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun Al-Qoddah. Al-Qoddah artinya itu mencolok, goro-goro, mencelak matanya, mencolok, ya, mencolok pandangannya, tampilannya, gara-gara mencelak matanya. Itu Al-Qoddah, mencolok. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti, menjadi ilmu yang bermanfaat bersama. Seterusnya kajiannya jenengan buka 3 kitab yang kami bagikan kepada panjenengan semua, semoga membawa banyak manfaat. Ini pesan dari guru-guru kami, ya, modal dari guru-guru kami, saya sampaikan kepada panjenengan semua. Semoga menjadi jariah ilmu yang bermanfaat. Demikian. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.